Pengertian pemimpin. Pemimpin dapat diartikan sebagai orang yang memimpin, atau dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan memimpin atau mempengaruhi orang lain di dalam kelompoknya. Pemimpin adalah orang yang memiliki peran atau posisi dominan dan berpengaruh di dalam kelompoknya. Atau secara singkatnya, pemimpin itu seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mempunyai peranan di mana mereka harus bisa memenuhi goals dari sebuah organisasi. Mereka juga harus bisa memberikan sebuah motivasi. Mereka harus bisa menjadi inspirasi dan memaksimalkan setiap anggotanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama ada motivation. Nah, seorang pemimpin harus memiliki motivasi yang kuat. Untuk apa sih motivasi kuat tersebut? Untuk mewujudkan visi misi dari organisasi atau komunitas yang ia pimpin. Seorang pemimpin juga harus bisa memberikan motivasi, entah itu kepada dirinya sendiri atau kepada bawahannya, agar mereka bisa sama-sama mewujudkan visi misi atau tujuan dari organisasi tersebut. Lalu, apakah ada kaitan antara pemimpin dan motivasi? Tentu ada, karena dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang esensial. Karena memimpin adalah memotivasi. Seorang pemimpin harus bekerja sama dengan orang lain atau dengan orang lain. Karena itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi. Lalu apa yang terjadi ketika pemimpin tersebut tidak memiliki motivation tadi? Nah, tanpa adanya motivasi, maka seorang karyawan yang ia pimpin atau seorang bawahan, seorang anggota yang ia pimpin tidak akan merasakan antusias dalam proses penyelesaian pekerjaannya. Tidak akan ada rasa semangat yang membangun dan juga akan lebih mudah putus asa apabila ia mengalami kegagalan. Yang kedua, empati. Sebagai seorang pemimpin, empati ini sangat diperlukan. Bagaimana cara pemimpin tersebut memahami anggotanya, bagaimana cara dia bisa mengontrol emosinya, bagaimana ia bisa berempati kepada anggota-anggotanya. Hal tersebut agar dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Lalu mengapa seorang pemimpin harus memiliki sikap empati? Nah, karena sikap empati tersebut mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. Ketika lingkungan kerja sudah tercipta suasana positif dan juga sehat, maka hal tersebut mampu memotivasi anggota untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Lalu, apakah ada seorang pemimpin tanpa sikap empati? Jawabannya ada. Pemimpin yang tanpa sikap empati adalah ia yang memimpin dengan sikap otoriter. Ia yang hanya mengutamakan kompetisi daripada pembinaan. Ia yang hanya memberdayakan secara eksklusif, yang hanya mau tahu beresnya saja, dan yang membatasi komunikasi dengan bawahannya. Nah, apa sih dampak dari seorang pemimpin yang tidak memiliki empati? Dampak dari seorang pemimpin yang tidak memiliki empati akan menyebabkan anggotanya merasa kehilangan motivasi untuk berbuat yang terbaik, cepat atau lambat menjadi apatis, serta kehilangan semangat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk terus berkembang. Yang ketiga, self-esteem atau harga diri. Sebagai seorang pemimpin, harga diri sangat diperlukan agar ia bisa dihormati oleh anggotanya. Ketika ia telah dihormati oleh anggotanya, maka ia pun akan bisa menghormati anggotanya. Lalu bagaimana seorang pemimpin tanpa harga diri? Maka ia tidak akan bisa menjadi figur atau sosok yang berwibawa di hadapan anggotanya. Pemimpin tanpa harga diri adalah ia yang sering menghardik atau memperlihatkan perilaku kontraproduktif, yaitu perilaku bertentangan, misalnya ia mudah marah atau menyampaikan kata-kata secara sarkas. Yang keempat ada decision making.
Seorang pemimpin harus bisa mengambil sebuah keputusan dalam kondisi seperti apapun. Walaupun hal tersebut tidak mudah, tetapi ketika terus diasah, maka pengambilan keputusan ini akan menjadi sangat tepat dan terarah. Lalu apa sih kaitan antara pemimpin dan decision making tersebut? Nah, keduanya berkaitan karena salah satu peran dari seorang pemimpin adalah dalam pengambilan keputusan. Ia akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia pilih nanti. Akibat yang akan terjadi nanti atas keputusan yang ia ambil adalah tanggung jawab seorang pemimpin tersebut. Decision making juga tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saja ketika kita bangun tidur, kita akan dihadapkan dengan situasi, akankah kita langsung bangun untuk mandi, atau kita akan duduk-duduk terlebih dahulu, memainkan handphone, atau kita akan membaca koran pagi, atau kita akan langsung sarapan, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan seorang pemimpin juga, ia akan mengalami situasi-situasi di mana ia harus bisa mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah komitmen. Komitmen merupakan komponen yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena komitmen bisa membantu untuk mencapai tujuan dan visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen juga merupakan janji dari seorang pemimpin untuk mewujudkan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, apa contoh dari komitmen tersebut? Nah, contohnya adalah ia memiliki kemauan untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki keinginan memberikan kontribusi untuk kemajuan organisasi. Ia juga memiliki motivasi untuk bekerja efektif dan aktif berpartisipasi dalam setiap proses pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada interpersonal awareness, artinya kemampuan untuk menunjukkan pemahaman. Simpelnya, ia memahami tentang dirinya sebagai seorang pemimpin dan memahami anggotanya. Dan ia juga harus memiliki pengetahuan mendalam tentang pikiran dan perasaan baik dari ia sendiri ataupun anggotanya. Interpersonal awareness juga merupakan landasan untuk pembelajaran sosial dan emosional, dan itu merupakan keterampilan yang bisa membantu kita untuk mudah bergaul. Ketika seorang pemimpin memiliki interpersonal awareness, maka ia akan mampu untuk mengukur emosi seseorang, dan ia bisa menanggapi interaksi tersebut berdasarkan kesadaran dengan apa yang mereka pikirkan, ide mereka, dan perasaan mereka.